Baru bersatu dalam perjalanan hidup menuju dunia baru, akan putus lingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia di rumah di surga. Selamat malam bagi kita semua. Terima kasih kepada keluarga Harahap yang sudah menyampaikan firman Tuhan melalui lagu bagi kita hari ini. Tak lama lagi kita akan apa? Masuk surga. Akan berada di surga. Ya. Bagi manusia, ya, memang sangat lama, ya, tapi bagi Tuhan itu sangat lama, sangat cinta, sangat cepat, ya. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran kita pada malam hari ini berjudul Karunia Besar Keluarga yang Penuh Cinta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memulai minggu sembahyang kita, mulai minggu malam hingga pada malam hari ini. Kalau kita menyimak, ya, kalau kita menyimak dari pelajaran itu, ya, diawali dengan penciptaan, ya, penciptaan. Di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, mungkin di ayat 1 ini adalah merupakan suatu apa? Suatu pembukaan, ya, kata pengangkat bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, di dalam penciptaan itu, ya, Allah berencana untuk menempatkan, ya, ciptaan Tuhan yang istimewa, ya, ciptaan Tuhan yang istimewa melebihi dari segala ciptaan Tuhan yang ada di mana, yang ada di jagat raya, ya, yaitu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dari cipta Tuhan itu kelihatan bahwa Tuhan lebih dulu menciptakan segala sesuatu, ya, yang dibutuhkan oleh manusia, ya, manusia kita seperti sekarang ini. Dia menciptakan begitu terstruktur, begitu bagus, ya, sampai pada hari yang ke-6, ya, manusia itu apa? Diciptakan, ya. Itulah kasih cinta Tuhan itu kepada manusia, bahwa segala sesuatunya itu telah baik, ya, telah baik, ya, tidak ada lagi kurangnya sedikit. Kalau Allah mengatakan bahwa segala sesuatunya itu sudah baik, berarti kasih Tuhan kepada manusia yang akan menempati bumi ini sangat besar, ya. Pada saat itu Allah mengambil apa? Mengambil bibit tanah, Dia membentuknya, ya. Kemudian Allah menghembuskan napasnya, ya, kepada tanah itu sehingga jadilah manusia, ya, yang hidup, ya. Tuhan ciptakan laki-laki dan apa? Dan perempuan, ya. Kenapa Allah menyatakan Dia ciptakan laki-laki dan perempuan?
tapi yang dibentuknya hanya satu, ya, hanya satu sosok, ya, yang dibentuknya dari tanah, dari di utara itu. Tapi dikatakan Allah telah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ya. Kenapa Allah berencana seperti itu? Ya. Pada saat Allah menyatakan tidak baik manusia itu apa? Seorang diri. Ya. Maka Allah menciptakan perempuan sebagai apa? Sebagai pendamping. Ya. Maka Allah membuat manusia itu apa? Tertidur. Ya. Maka Allah mengambil dari apa? Dari musuh manusia itu. Ya. Maka buatlah apa? Hawa. Ya. Kenapa harus demikian? Ya. Kenapa Allah tidak membuat dua? Ya. Membuat dua, ya, sosok yang manusia, ya, satu laki-laki, satu perempuan. Tapi kenapa satu? Itu menggambarkan bahwa cinta Tuhan itu tetap tertuju kepada siapa? Kepada manusia. Ya. Apa dikatakan Adam setelah Hawa diciptakan? Inilah tulangku, dagingku, ya, kira seperti itu, ya, yang menyatakan bahwa mereka satu apa? Mereka satu daging, ya. Bahwa Allah tidak suka atau tidak ingin manusia itu apa? Terjadi gap atau pemisah di antara mereka, ya. Tetapi oleh karena manusia itu adalah satu daging, ya, maka terbentuklah di antara mereka cinta, seperti Allah mencintai siapa? Seperti Allah mencintai mereka, ya. Jadi inilah yang dibawakan kepada kita, ya, kepada keluarga kita, ya, yang seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dipersatukan melalui apa? Melalui pernikahan. Mereka harus apa? Harus mempunyai cinta yang datangnya daripada siapa? Dan datangnya daripada Tuhan. Ya. Kalau kita melihat zaman sekarang ini, ya, bahwa manusia itu sering membentuk suatu rumah tangga di saat didasari oleh cinta yang tidak berasal daripada siapa? Berasal daripada Tuhan. Ya, tetapi mereka membentuk rumah tangga, ya, didorong oleh kebutuhan satu dengan yang lain. Ya, ada motif, ya, ada motif di antara mereka, sehingga keluarga ini sering tidak bertahan lama, ya, sehingga apa yang terjadilah korban bagi siapa? Siapa yang korban kira-kira? Anak-anak, ya. Seharusnya keluarga harus menjamin, ya, harus menjamin kemerdekaan anak-anak itu di dalam apa? Di dalam rumah tangga, ya. Sebagaimana Allah menciptakan manusia itu, ya, Adam dan Hawa, ya, mereka mempunyai tanggung jawab masing-masing, ya. Tetapi oleh karena Hawa diberdaya oleh siapa? Oleh ular, ya. Itulah yang membuat kita sampai zaman kita sekarang ini, ya, ada kecenderungan untuk melakukan dosa, ya. Bahwa manusia setelah lahir dunia ini, ya, setelah manusia berdosa, maka manusia itu cenderung untuk melakukan dosa, ya. Jadi bagaimana caranya
mengantisipasi supaya kita tidak cenderung, ya. Firman Tuhan mengatakan banyak umatku mati binasa oleh karena apa? Oleh karena kurang pengetahuan. Di mana loko kita perlu kita untuk setiap apa? Itu setiap berbaktian. Ya. Jadi kalau sering kita untuk berbaktian, kita pula milih kita di nona. Situ-situ bayar kan? Pada jenis itu doa yang sebenarnya tidak. Karena di situ kita dapat ilmu, ya. Di samping kita membaca firman Tuhan di rumah, ya. Tetapi kalau kita datang ke setiap perbaktian itu lebih melekat. Setiap pelajaran di perbaktian itu lebih cepat melekat di dalam pikiran kita dan kita dapat mengingat dan kita dapat melakukan dibanding dengan kita belajar sendiri di rumah, ya. Jadi bagaimana kita tetap mengikuti pelajaran itu di setiap perbaktian, itulah yang mendorong kita semakin apa? Semakin setia kepada Tuhan. Pada saat kita semakin setia kepada Tuhan, para iman kita semakin apa? Semakin baik, ya. Inilah yang menuntut kita, menuntut rumah tangga kita masing-masing, ya, membawa anak-anak lebih dekat kepada siapa? Lebih dekat kepada Tuhan, ya. Kalau kita lihat zaman sekarang, ya, mudah-mudahan ini bukan di antara kita, ya, bukan di antara umat-umat Tuhan. Pada saat seorang laki-laki menikah, maka mereka mempunyai anak rata-rata tiga orang, masih kecil. Para kita tahu apa? Cerai, ya, cerai. Laki-laki kawin lagi, ya, ditinggalkan oleh istrinya ini beserta anak-anaknya tanpa tanggung jawab. Kemudian dia kawin lagi, ya. Dari pergaulan yang kedua, anak tiga, tidak lama cerai lagi. Akhirnya anak-anak ini berkeliaranlah tanpa ada dia kasih sayang kepada mereka. Mereka tidak pernah berkumpul, ya. Orang tuanya tidak pernah didengarkan memberikan nasihat. Akhirnya dia berkembang bertumbuh dengan apa? Dengan kekerasan. Kita tahu orang yang tidak pernah mendengarkan kebenaran Tuhan apa yang terjadi, maka kehidupannya itu kan apa? Ya, tidak benar. Tidak semua orang, ya, yang mempunyai kehidupan, ya, yang berantakan, ya. Tapi ada juga satu-satu yang mengambil apa? Yang mengambil positif, ya. Contohnya seorang anak mengatakan, orang tua saya sejak saya mengenal yang namanya orang tua saya tidak pernah memberikan yang baik. Biarlah aku seperti itulah, biarlah mereka memikirkan mereka, ya. Tapi satu pihak lagi ada satu anak yang mengatakan, orang tua saya dari dulu tidak pernah apa? Tidak pernah baik. Mereka bercerai, ya, ditinggalkan. Apa saya cuma mau, ya. Walaupun seperti itu saya akan bertekad, saya akan menempuh hidup yang apa? Yang lebih baik, supaya jangan sama seperti apa? Orang tua. Maka dia belajar kepada orang bagaimana caranya apa? Untuk sukses, ya. Tapi tidak semua itu seperti itu manusia, ya. Kebanyakan orang yang tidak perhatikan kehidupannya menjadi apa? Kehidupannya menjadi kehidupan yang keras, ya. Jadi inilah pelajaran bagi kita pada malam hari ini, bagaimana kita bergandengan tangan bersama anak-anak kita di dalam rumah tangga.
Ya, kalau saya ingat dulu, sejak saya mempunyai ingatannya di dalam rumah tangga kami, pada pagi hari orang tua telah mempersiapkan apa? Mempersiapkan makanan, kemudian kami makan. Setelah makan berangkat ke apa? Ke sekolah, orang tua berangkat apa? Bekerja. Tetapi setiap malam, ya, kami harus apa? Harus makan bersama. Ya, tidak boleh apa? Tidak boleh ada yang mendahulukan. Ya, pada saat makan bersama, ya, kami orang tua bersama anak-anaknya, ya, semua makan. Setelah selesai, ya, ibu semua piring. Satu orang tidak boleh meninggalkan apa? Meninggalkan meja. Ada yang hampir 1 jam, ya. Disitulah orang tua kami memberikan apa? Memberikan nasihat, ya. Apa pekerjaan selama 1 hari itu? Tanya, kemudian dinasihati. Itulah terus setiap apa? Setiap hari, ya. Tidak boleh pada malam hari meninggalkan apa? Meninggalkan meja makan sebelum orang tua memberikan apa? Memberikan nasihat. Ya. Jadi mungkin, ya, itulah yang kami apa? Yang kami terima di dalam apa? Dan keluarga kami juga. Ya. Jadi ini perlu kita apa? Kita terapkan di apa? Di keluarga kita masing-masing. Jangan pada saat ibu memasak di rumah, ya, setelah dia masak selesai, dia ambil piring, dia makan. Ya, datang anak-anak, lapar kemana? Ya, ambil, makan. Datang lagi semua sampai suami datang ambil sendiri. Ya, inilah yang tidak apa, yang tidak benar di hadapan apa? Di hadapan Tuhan. Jadi pelajaran ini diberikan kepada kita, bagaimana kita supaya kita, ya, menunjukkan cinta kasih sayang di mana? Di dalam rumah tangga. Ya. Yang menjadi ayat hafalan dalam pelajaran kita ini pada malam hari ini tertulis di Roma 12 ayat 10, katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya. Ini adalah ayat yang sangat amat, yang sangat perlu kita terapkan di mana? Di rumah tangga. Ya. Bagaimana istri hormat kepada siapa? Kepada suami. Bagaimana suami harus mengasihi siapa? Istri. Bagaimana anak-anak harus hormat kepada siapa? Orang tua. Kepada orang tua. Dan juga orang tua harus apa? Mengasihi. Dan kita dianjurkan saling mendahului. Berbuat apa? Berbuat baik atau memberi hormat. Ya. Inilah sekarang di dalam kehidupan kita sampai sekarang ini sudah semakin apa? Sudah semakin hilang di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan di keluarga kita biarkan terjadi seperti ini. Bagaimana kita lihat, ya, keluarga-keluarga mungkin ada di tetangga kita, ya, tidak pernah beribadah, anak-anaknya liar, ya, anak-anaknya tidak kelihatan satu hari ditanya, ya, pulang atau tidak pulang, orang tua tidak apa, tidak masalah, tidak mencari, ya, pulang pun anak-anak jam 1, jam 12 malam, tidak masalah, ya. Tetapi pada saat terjadi sesuatu, orang tuanya bagaimana? Orang tuanya pingsan. Ya. Jadi harus dari awal kita, sejak dini kita harus mendidik anak-anak itu, ya, memagari anak-anak itu supaya mereka tidak keluar dari apa? Dari ibadah Tuhan. Ya.
kita atau anak muda, ya, jangan sepelekan apa? Jangan sepelekan firman Tuhan atau jangan sepelekan perbaktian. Ya, jadi kalau di gereja ini, ya, kami melihat orang-orang muda, ya, ada kadang orang muda ini dari mana pikiran? Ya, kalau dilihat cara melihatnya dengan apa yang diucapkan dari depan ini, sepertinya tidak connect. Apakah berangan-angan? Apakah tidak diberikan perhatiannya? Ya. Kemudian ada juga mulai dari kebaktian dimulai dari sampai selesai, sedikit perhatiannya tidak dibuahkan ke mana? Apa yang dibicarakan di depan? Sibuk dengan apa? Sibuk dengan hati. Ya, jadi jangan agak enteng di perbaktian. Ya, apalagi orang muda remaja. Karena firman inilah, ya, yang menuntun langkah kalian di luar sana. Ya, karena kalian, ya, apalagi perempuan, ya, dengan laki-laki ini hampir sama, mereka di luar sana diincar, ya. Bagaimana kalian seperti apa? Seperti singa menerkam apa? Menerkam domba. Jadi kalau orang muda tidak mempunyai akal budi, ya, hikmat, ya, maka terjerumuslah di mana? Terjerumuslah di tahu selalu berkata di pergaulan, di pertemanan apa? Di pertemanan yang tidak benar. Ya. Tapi tunjukkanlah diri kita, apalagi anak-anak, tunjukkanlah dirimu, ya, bahwa kalian adalah umat-umat Tuhan. Ya. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dikatakan kalau dia besar keluarga yang penuh cinta? Ya, di sini ada satu keluarga, ya. Dia mengatakan, wow, pasti luar biasa melihat Allah menciptakan dunia ini, dunia kita. Kata si Lut, iya, kata Lara, aku ingin sekali melihat Allah menempatkan bintang-bintang di langit. Ya, ini adalah suatu perkataan yang apa? Yang sangat sederhana, ya. Tapi kalau kita ukur dengan iman, ya, perkataan ini sangat apa? Sangat dalam sekali. Ya, bagaimana kita menerima berkat Tuhan melalui dunia ini? Lebih melihat Tuhan yang mencipta bintang ini, ya, mencipta bulan matahari, ya. Kemudian aku ingin membantu Adam memberi nama pada binatang-binatang. Ya, padahal si Adam pada dimana dia manusia kan? Tapi saking iman kita, ya, si Adam ini saya ikut bersama si Adam memberikan nama-nama binatang. Alangkah indah. Ya, ini kemudian pada saat itu sebenarnya sangat apa? Sangat tidak terukur. Bagaimana bahagianya manusia itu sebelum apa? Sebelum jatuh hati ke dalam dosa. Ya. Kemudian Lut tertawa. Beberapa di antaranya cukup lucu. Debbie tersenyum. Aku ingin sekali melihat Allah menciptakan Adam dan Hawa dan melihat bagaimana dia menyambut mereka ke dunia baru mereka. Ya. Kemudian aku berharap bisa melihat Adam dan Hawa bertemu untuk pertama kalinya, kata ibu, sambil melempar senyuman nakal kepada ayah. Apakah kamu ingat saat kita pertama kali bertemu? Ya, ini diperankan dengan apa? Dengan si suami dengan siapa? Istri. Di motor kita berjola. Bersama. Ya.
Itu dikatakannya. Apakah kamu ingat kita pertama kali bertemu? Bagaimana mungkin aku bisa lupa? Ayah tersenyum lebar dan mencium pipi ibu. Aku sangat senang kita jatuh cinta bahwa kamu menikahiku, dan keluarga adalah cara Allah untuk membagikan kasih-Nya. Ya. Jadi rumah tangga ini sebenarnya adalah saluran apa? Saluran cinta kasih daripada siapa? Tuhan. Ya, saluran cinta kasih Tuhan kepada sesama kita dan juga kepada alam ciptaan Tuhan. Ya. Kata ibu, Allah menunjukkan kepada Adam dan Hawa seperti apa kasih itu. Lalu Dia menyuruh mereka untuk membentuk keluarga dan meneruskan kasih itu dari orang tua ke anak. Tapi dosa masuk ke dunia tanpa ayah, dan orang-orang mulai menyakiti satu sama lain daripada saling mengasihi. Itulah mengapa Yesus datang untuk menunjukkan kepada kita cara mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya, jadi tidak terukur kasih Tuhan itu. Ang sa iyo roto portillo dari mamuhin nito. Manusia juga bisa hati. Menurut si ayat tadi. Tapi si Ibu mengatakan Allah tidak berhenti lagi di situ saja. Oleh karena kasih Tuhan, Dia mengirimkan siapa? Mengirimkan anaknya. Ya. Begitulah cara Tuhan mengasihi siapa? Mengasihi manusia. Oke, kata ibu. Aku punya ide seru, Luke dan Lara. Bagaimana kalian tahu bahwa ayah dan ibu saling mencintai? Apa yang kita lakukan yang menunjukkan cinta kita? Luke dan Lara saling memandang dan mulai berpikir. Kalian sering berpelukan, kata Luke. Kalian mengucapkan terima kasih satu sama lain, kata Lara. Ayah memaafkan ibu saat ia menabrak mobil sedikit, kata Luke dengan senyum. Dan ibu memaafkan ayah saat ia menjatuhkan pas bunganya, tertawa Lara. Kalian membantu satu sama lain tanpa diminta, kata Luke. Dan kalian mengucapkan maaf saat menyakiti satu sama lain atau membuat kesalahan atau lupa melakukan sesuatu. Ya. Jadi kenapa anak sampai berkata seperti itu? Oleh karena mereka menyaksikan bagaimana ayah dan ibunya saling apa? Saling mencintai. Ya, cinta itulah yang turun kepada siapa? Kepada anak-anak. Ya. Kemudian kata ayah, setiap hari kita berusaha melakukan hal-hal baik satu sama lain. Kita merasa bahagia ketika kita baik hati, membantu dan bersyukur. Aku merasa aman dan bahagia ketika melihat kalian saling mengasihi. Bisik Lara. Aku juga, kata Luke, setuju. Ya. Jadi bagaimana dengan kalian berdua? Ditanya orang tuanya kepada anak-anaknya. Bagaimana kalian saling mengasihi? Luke dan Lara menjadi terdiam. Mereka tahu kadang-kadang mereka saling mengganggu. Kami berbagi mainan kami, kata Luke. Ya, kadang-kadang kami melakukannya. Kadang-kadang kami saling membantu membereskan kamar kami, kata Lara. Mungkin kami bisa melakukannya lebih sering. Yang inilah komunikasi itu di dalam apa? Di dalam rumah tangga. Ya, saling terbuka antara siapa? Antara anak dan orang tua. Inilah yang perlu kita terapkan di rumah tangga kita masing-masing. Ya, jangan kita biarkan anak-anak ini bertumbuh tanpa ada apa? Tanpa ada komunikasi daripada siapa? Daripada orang tua. Ya, biarlah lebih banyak apa? Biarlah lebih banyak nasihat, ya, dan doa, ya, kepada siapa? Kepada anak-anak. Jadi semakin banyak komunikasi kita kepada anak-anak, ya, anak-anak itu merasa semakin banyak apa? Kasih sayang itu dari orang tua kepada apa? Kepada diri, ya. Tetapi pada saat orang tua itu, ya, jauh dari anak-anak, ya, tidak pernah memberikan teguran atau nasihat, maka anak-anak itu merasa jauh dari orang tua atau merasa dia tidak
merasa dia tidak akan disayangi, ya. Nah, kami belajar dari ayah dan mama cara mencintai. Lalu, dan aku kira kalian berdua belajar itu dari Allah. Tentu saja, tahu ayah. Dan dari keluarga kita sendiri. Meskipun tidak ada keluarga yang sempurna, semakin kita saling mencintai, semakin kita menjadi seperti Yesus. Ya. Jadi itu kuncinya, bahwa di setiap rumah tangga, ya, tidak ada yang apa? Tidak ada yang sempurna. Ya. Tetapi disinilah kita semakin apa? Semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, ya, meminta apa? Petunjuk dari Tuhan melalui firman-Nya untuk membangun rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang apa? Yang baik, yang memancarkan cinta kasih siapa? Cinta kasih Tuhan. Ya, mungkin inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Kita dapat menerapkannya di dalam apa? Di dalam rumah tangga, ya. Terlebih kepada yang menurut pelajaran ini dikatakan kepada rumah tangga yang mempunyai anak-anak yang masih kecil, mungkin di SD dan TK, kita dianjurkan untuk membuat apa? Membuat peragaan, ya, peragaan bagi anak-anak yang menggambarkan apa? Menggambarkan cinta, ya. Contohnya di sini, potong hati dari kertas atau buat kartu kecil. Tulis catatan kasih singkat untuk setiap anggota keluarga. Kan dia itu kan dibuat kertas berbentuk hati. Kemudian ditulis di sana kata-kata apa? Kata-kata indah. Ya. Kemudian anak-anak itu apa? Mungkin dikilik di mana? Dalam satu apa? Dalam satu buku. Ya. Kemudian buat daftar cara untuk menunjukkan kasih rumah. Ya, mungkin kita buat apa? Daftar. Ya. Contohnya bagaimana anak-anak pada saat dia melanggar peraturan, dia harus apa? Harus dihukum, contohnya, ya. Hukumannya dibuat apa? Ayat hafalan, ya, atau yang lain, ya. Itulah perlu dibuat sama anak-anak. Bagaimana anak-anak itu merasa kehangatan dari siapa? Dari orang tua, ya, sehingga mereka betah di rumah, ya, betah belajar dan betah apa? Beribadah, ya. Biarlah kasih Tuhan tetap, ya, berada di dalam keluarga kita masing-masing, dan Roh Kudus senantiasa menuntun hati dan pikiran kita untuk membawa keluarga kita masing-masing di dalam kebenaran Tuhan, dan keluarga kita pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali tidak ada satupun yang tinggal. Inilah menjadi pelajaran bagi kita. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Asli Kitab yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan tentang rumah tangga yang menjadi doa dan harapan kita. Kiranya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan, rumah tangga yang harmonis, dan khususnya menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Baik, karena malam ini adalah ibadah kita, ibadah Minggu Sembahyang rumah tangga, mungkin ada yang perlu kita doakan di dalam kelompok kita masing-masing supaya disampaikan. Mungkin masih ada yang lain. Dan yang terakhir, nanti di dalam
kelompok kita mendoakan keluarga meditasi lain, mana tadi kita menarik informasi bahwa Bapak Pendeta lain sudah mendahului kita meninggalkan dunia ini. Jadi nanti kita doakan di dalam kelompok kita. Baik, kita boleh bergabung di dalam kelompok kita masing-masing, 2 orang, untuk mendoakan pokok doa yang sudah saya sampaikan tadi.